1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Terima kasih. Lukas 9 ayat 11b. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Lukas 5 ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mazmur 32 ayat 7a. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Puji Tuhan adik-adik, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah adik-adik siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan dengan puji-pujian dan dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Puji nama daripada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata,
Ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Tuhan, ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Doa pembukaan nanti Adik Lovenia Sengke. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk udara segar yang kami hirup. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau beri. Berkati dan sertai kami dalam ibadah sholat minggu pada hari ini. Kami bersyukur atas iklim dan cuaca yang telah Engkau ciptakan dan atur dengan baik, khususnya iklim yang ada di Indonesia. Kami akan membuka ibadah sholat minggu pada hari ini. Berilah kami kemampuan dan jaga kami pada hari ini. Terima kasih atas segala. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Hari ini jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Yang tak pernah timbul di dalam hatiku.
Yesus kau Tuhan menangku. Yesus kau Tuhan kekuatanku. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan adik-adik. Bis rindu kita semua masih untuk memuji Tuhan. Tetap semangat yang ada di rumah. Kita angkat pujian yang berkata, janganlah jemu berbuat baik. Haleluya. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Dari awal. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan lagu Bapa Kau Baik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu bukan karena kekuatan kehebatan kami, tapi itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kami hati supaya kami boleh menerima firman-Mu dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, bacaan kita pagi hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 6
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Sekali lagi Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Jadi karena bacaan ini panjang, jadi nanti adik-adik boleh ikuti. Judul bacaan kita atau perikop bacaan kita pagi hari ini adalah Gua Singa. Jadi adik-adik, Daniel ini adalah salah seorang buangan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Nah, Daniel ini dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke pembuangan pada waktu masa pemerintahannya. Nah, ketika kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, Daniel ini dikenal sebagai seorang yang bijaksana, yang pintar, dan Daniel ini mempunyai roh yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Daniel ini boleh menerangkan arti mimpi. Selain dapat menerangkan arti mimpi, masih banyak hal lain juga yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Nah, kita akan memulai pembacaan kita pada pagi hari ini. Ayat yang pertama, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Nah, jadi Darius ini adalah raja ketiga yang memerintah di Babel pada waktu itu. Nah, jadi Raja Darius ini dikenal sebagai raja yang baik. Nah, waktu itu Darius di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Darius mengangkat wakil-wakil raja. Nah, wakil-wakil raja ini sebanyak 120. Nah, adik-adik bisa bayangkan 120 berarti kerajaan yang besar. Nah, di ayatnya yang ketiga di sini dikatakan bahwa membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, jadi Daniel ini adalah salah satu orang kepercayaan raja. Nah, karena dikenal Daniel ini adalah orang yang bijaksana. Nah, ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, jadi adik-adik, di sini dikatakan bahwa dari ketiga orang ini Daniel lebih pintar dari ketiga orang ini. Nah, sehingga raja lebih menyukai Daniel daripada yang lain, karena Daniel adalah pribadi yang pintar, yang bijaksana. Nah, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, adik-adik, karena Daniel ini baik, sehingga ini wakil-wakil yang lain dorang semulai nyandak suka pada Daniel, karena raja lebih mengasihi Daniel atau lebih
memperhatikan Daniel, sehingga ini wakil-wakil raja yang lain dorang mulai cari alasan supaya ini Daniel dihukum oleh raja. Tetapi karena Daniel tidak didapati melakukan kesalahan, karena itu raja tidak melakukan apa-apa terhadap Daniel, karena raja lebih mengasihi Daniel atau lebih memperhatikan Daniel, sehingga ini wakil-wakil raja yang lain dorang mulai cari alasan supaya ini Daniel dihukum oleh raja. Tetapi karena Daniel tidak didapati melakukan kesalahan, karena itu raja tidak melakukan apa-apa terhadap Daniel. Nah, begitu pula dengan kita adik-adik. Ketika orang berbuat baik, pasti ada orang yang suka, pasti ada orang yang nyandak suka. Tetapi yang mau Miss ingatkan, walaupun orang nyandak suka, orang harus tetap berbuat baik. Nah, di ayatnya yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, adik-adik di sini luar biasa. Nah, ketika dorang nyandak dapat kesalahan dari Daniel dalam hal pemerintahan, ternyata dorang mau cari kesalahannya Daniel melalui hal dia memiliki hubungan dengan Tuhan, bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Nah, di situ dorang mau cari kesalahan Daniel supaya Daniel ini tidak dikasihani lagi oleh raja. Jadi dorang cari-cari ini Daniel pe kesalahan. Nah, kita lanjut di ayatnya yang ke-7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, karena dorang nyandak dapat ini Daniel kesalahan, dorang semulai datang para raja. Dorang bilang para raja, Raja, bagaimana kalau raja kasih keluar surat perintah supaya kalau siapa yang dalam 30 hari dia berdoa atau melakukan hal apa saja yang berhubungan dengan Tuhan, maka dia harus dilempar ke dalam gua singa. Nah, karena raja nin tahu kalau dorang pemaksud itu Daniel. Jadi karena yang mengeluh itu adalah wakil-wakil raja, di ayat yang ke-8 dicatat di situ bahwa semua pejabat tinggi, para wakil raja, para menteri, bupati. Jadi raja tidak bisa menolak. Jadi raja mengeluarkan surat tersebut, surat berisi larangan. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, jadi raja mengeluarkan surat larangan itu yang ini pejabat-pejabat tinggi ada usulkan. Di ayat yang ke-11 di sini dikatakan,
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, adik-adik, jadi di sini sangat luar biasa Daniel ini. Di ayat yang ke-11 di sini dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Yang biasa berarti bukan hanya hari Minggu atau hari-hari tertentu, tapi di sini dikatakan bahwa biasanya berarti ini adalah sebuah kebiasaan atau suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Daniel ini. Jadi 3 kali sehari dia berdoa, bukan cuma berdoa tetapi juga memuji Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain? Apakah ini juga menjadi kebiasaan kita, atau torang hanya berdoa kalau waktu torang susah atau torang sedih, di situ baru torang berdoa? Tapi Miss percaya kalau adik-adik GPDI Bethlehem Malalayang adalah adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang rajin berdoa. Nah, jadi torang harus belajar dari ini Daniel ini. Kalau dalam satu hari itu dia 3 kali berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Biarlah kebiasaan Daniel ini juga menjadi kebiasaan torang semua. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk untuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Nah, di sini dorang sodapa ini Daniel berkesalahan. Nah, karena kita baca di ayat sebelumnya, Raja mengeluarkan surat larangan bahwa kalau siapa yang dalam 30 hari melakukan atau berdoa atau memuji Tuhan kepada Allahnya, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, karena dorang sodapa dan melakukan hal itu, dorang cepat-cepat datang para raja. Nah, dorang ada baca tadi, dorang bilang para raja, Raja, bukankah itu surat yang raja ada kasih keluar kalau siapa yang ada berdoa dalam 30 hari ini dia berdoa, dorang harus lempar ke dalam gua singa? Nah, di sini kita baca di ayat yang ke-14. Sambungan dari ayat yang ke-13 tadi. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, kalau yang namanya surat larangan yang dikeluarkan sendiri oleh raja, maka tidak ada orang lain yang bisa mencabut kembali larangan ini kecuali raja sendiri. Nah, ketika raja mendengar hal ini, lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah, jadi
ketika dorang so dapat ini Daniel pe kesalahan, dorang datang pa raja. Jadi dorang so mengadu pa raja. Bagaimana ini raja? Raja pe perintah, raja pe larangan, ini Daniel nyanda iko. Dia langgar ini raja pe aturan. Jadi bagaimana? Nah, ketika raja mendengar perkataan dari wakil-wakil raja atau menteri dan para pejabat tinggi ini dorang so dapat ini Daniel berkesalahan. Nah, karena kita baca di ayat sebelumnya, raja mengeluarkan surat larangan bahwa kalau siapa yang dalam 30 hari melakukan atau berdoa atau memuji Tuhan kepada Allahnya, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, karena dorang so dapat dan melakukan hal itu, dorang cepat-cepat datang pa raja. Nah, dorang ada baca tadi, dorang bilang pa raja, "Raja, bukankah itu surat yang raja ada kasih keluar kalau siapa yang ada berdoa dalam 30 hari ini dia berdoa, dorang harus lempar ke dalam gua singa?" Nah, di sini kita baca di ayat yang ke-14. Sambungan dari ayat yang ke-13 tadi. Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Nah, kalau yang namanya surat larangan yang dikeluarkan sendiri oleh raja, maka tidak ada orang lain yang bisa mencabut kembali larangan ini kecuali raja sendiri. Nah, ketika raja mendengar hal ini, lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Nah, jadi ketika dorang so dapat ini Daniel kesalahan, dorang datang pa raja. Jadi dorang so mengadu pa raja, "Bagaimana ini raja? Raja pe perintah, raja pe larangan, ini Daniel nyanda iko. Dia langgar ini raja pe aturan. Jadi bagaimana?" Nah, ketika raja mendengar perkataan dari wakil-wakil raja atau menteri dan para pejabat tinggi ini, ayat yang ke-15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Nah, ketika raja tahu bahwa ternyata itu adalah Daniel, raja sedih karena Daniel ini adalah salah satu orang kepercayaan raja. Jadi raja sedih. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Nah, matahari di sini dikatakan bahwa sampai matahari masuk, artinya sampai sore, sampai malam dia masih memikirkan cara untuk menolong Daniel. Nah, kita lanjut ayat yang ke-16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja
memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, karena ini para pembesar so desak-desak para raja, akhirnya dorang angkat Pak Daniel kong dorang buang ke dalam gua singa. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana itu singa pe jahat, bagaimana itu singa pe buas. Adik-adik so dapat bayangkan, so mungkin belum pernah lihat langsung to itu singa, tapi orang so pernah lihat to di televisi bagaimana itu singa pe besar, bagaimana DP gigi. Nah, jadi singa ini dikenal sebagai hewan pemangsa. Dia jamakan daging, pokoknya mau binatang rupa rusa atau babi utang atau apa dia makan, apalagi orang sebagai manusia. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana ketika Daniel dorang pelempar di dalam gua, kira-kira bagaimana Daniel perasaan waktu itu. Mungkin dia takut, tapi ketika dia dibuang, kita baca di ayat yang ke-17 tadi. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, ketika Daniel dorang sebuang, raja berbicara kepada Daniel. Raja bilang, Allahmu yang kau sembah itu 3 kali sehari, itu yang setiap hari Daniel berdoa memuji Tuhan. Nah, Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan menolong. Nah, jadi raja memberi kekuatan kepada Daniel ketika dia dilempar ke dalam gua singa. Nah, setelah dia dilempar ke dalam gua singa, ditutup menggunakan batu. Jadi batu itu bukan batu-batu kecil, batu besar, ditutup di mulut gua itu. Nah, setelah ditutup, itu batu dicap oleh raja. Nah, kalau so dicap begitu berarti tidak ada orang lain yang buka kecuali raja sendiri. Nah, ketika Daniel sudah di dalam gua dan sudah ditutup raja, kita baca di dalam ayat yang ke-19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Nah, jadi dari pembacaan ini orang tahu kalau memang Daniel ini sangat dikasihi oleh raja, sehingga ketika dia dilempar ke dalam gua, raja merasa sedih dan dia berpuasa semalam-malaman itu. Nah, ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja,
aku tidak melakukan kejahatan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi adik-adik, ketika semalam-malaman raja berpuasa, dikatakan bahwa dia sedih. Nah, ketika fajar menyingsing masih pagi-pagi, raja lari pergi di gua tempat di mana Daniel dibuang. Nah, sampai di sana adik-adik, dia panggil pada Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah sanggup untuk menyelamatkan engkau? Nah, adik-adik, mungkin raja, dalam pikiran raja, mungkin singa somakang pak ini Daniel. Jadi tadi kita ada baca, torang so baca. Jadi adik-adik, mungkin pada saat itu dalam pikiran raja, mungkin singa-singa ini so makan stopa ini Daniel. Nah, ternyata ketika raja panggil, di situ Daniel menjawab. Nah, di ayat yang ke 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, di ayat yang ke-22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, ternyata adik-adik, Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, sehingga singa yang begitu kejam, yang begitu buas, ternyata tidak mengapa-apakan Daniel. Karena kita tahu bersama bahwa Daniel ini adalah orang yang bijaksana, orang yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya, sehingga mengatupkan mulut singa-singa tersebut, sehingga Daniel tidak diapa-apakan, sedangkan luka sedikit pun tidak ada pada Daniel. Puji Tuhan adik-adik. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi torang jangan takut. Walaupun torang sekarang di saat pandemi seperti ini, mungkin awal-awalnya torang takut dengan ini virus ini, tetapi puji Tuhan kalau torang masih ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi adik-adik, ternyata torang punya Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-24. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Nah, jadi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada hal yang mustahil yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, seperti yang Tuhan lakukan juga kepada Daniel. Sedangkan luka sedikit pun tidak didapati pada Daniel. Nah, puji Tuhan. Jadi adik-adik, ternyata pertolongan Tuhan sangat besar, sehingga Daniel boleh dorang buang, tetapi ketika Daniel dikeluarkan kembali, Daniel masih selamat. Kita lanjut di ayatnya yang ke-25.
Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan orang yang taat kepada Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Daniel ketika dia dilemparkan dan dia diangkat kembali, dia selamat. Nah, di bacaan kita tadi, raja memberi perintah suruh lempar itu orang-orang yang menuduh Daniel. Nah, ketika dorang angka belum sampai di dalam gua, itu singa-singa so dola padorang, so gigi padorang. Nah, jadi ternyata adik-adik, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, rajin berdoa, baca Alkitab, karena Tuhan yang torang sembah adalah Tuhan yang ajaib. Sehingga kalau Tuhan boleh menolong Daniel, misi yakin Tuhan juga akan menolong torang semua. Nah, puji Tuhan. Jadi di ayat yang ke-26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang di segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, adik-adik, jadi Daniel ini juga membawa dampak, artinya membawa dampak positif, yaitu ternyata Daniel ini membawa contoh yang baik. Jadi dia berdoa 3 kali sehari, berdoa memuji Tuhan, dan orang-orang Media dan Persia bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui Daniel. Sehingga pada waktu itu juga raja mengeluarkan perintah bahwa semua orang di kerajaan itu harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel, karena mereka tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Sehingga adik-adik, Daniel ini membawa dampak positif. Jadi kita juga harus membawa dampak positif di mana tempat kita tinggal, baik di lingkungan kita, di rumah, di sekolah, atau di mana saja kita berada. Mari torang bawa dampak positif. Jadi adik-adik, torang harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rajin berdoa, sehingga ketika torang merasakan kasih Tuhan, itu berdampak juga kepada orang lain. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk belajar lebih dalam lagi firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti
apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, untuk ayat hafalan terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-27b. Daniel pasal 6 ayat yang ke-27b. Mulai dari sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Sekali lagi, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Makasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar menjadi seperti Daniel. Kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan-persembahan kita. Mari kita nyanyikan lagu Beranilah Seperti Daniel. Memberi persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita nyanyikan pujian segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Adik-adik, cuci tangan semua, torang berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati orang tua kami, usaha kerja mereka. Tuhan Yesus memberkati. Berkati kesehatan dan kekuatan kami ya Tuhan, supaya pada waktu-waktu yang akan datang kami dapat lebih giat lagi untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami di rumah, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Kami akan mengakhiri persekutuan sekolah minggu pada pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Bis yakin adik-adik semua diberkati dengan ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.